Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel 18 ya, bahasan elektrostatik, dan kali ini kita fokus untuk membahas tentang kapasitor. Bagaimana kapasitor ini secara fisik dan juga sifatnya di dalam sebuah rangkaian listrik. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak sekalian, kapasitor ini adalah komponen yang bisa menyimpan muatan listrik. Dia dibuat dari sebuah keping yang sejajar ya, dan dia bisa diibaratkan menjepit ya elektron. Elektron itu akan disimpan di dalam plat tersebut ya. Semakin dekat dua plat itu akan semakin besar ya muatan yang disimpan. Kapasitas kapasitor didefinisikan dengan, nah ini ada K di sini beda dengan K konstanta ya. Di sini adalah konstanta permitivitas relatif ya, dan EO ini adalah permitivitas ruang hampa, besarnya 8,85. Kalau di listrik ada juga K kemarin di gaya listrik dan medan listrik, itu K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ini bukan ya, permitivitas relatif ini lebih dari 1 nilainya. Jika ruang hampa maka K-nya 1. Begitu ya. Dan semakin luas penampang platnya, maka semakin besar kapasitor. Jika semakin dekat jarak kedua plat, semakin besar juga ya kapasitor tersebut. Lalu bagaimana jika kapasitor itu dihubungkan dengan baterai? Untuk bisa kapasitor menyimpan muatan, maka tentu saja kapasitor itu harus dipasangkan pada baterai ya. Baterai punya tegangan. Sini V itu adalah tegangan ya, tegangan dari baterai gitu ya. Maksudnya berarti kalau ada kapasitor, lambang dari kapasitor itu adalah garis yang sejajar seperti ini ya, digabungkan dengan sebuah baterai. Kalau baterai lambangnya garis yang satu pendek, satu panjang ya, begitu. Nah, ini ceritanya kita punya rangkaian listrik sederhana yang isinya adalah kapasitor C dan juga tegangan V. Maka kalau seperti ini akan ada arus ya. Dan arus itu sebenarnya nanti akan disimpan dalam bentuk muatan di sini, di dalam kapasitor. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah Q, muatan yang tersimpan, itu sebanding dengan besar kapasitasnya. Dan juga sebanding dengan tegangannya. Jadi Q sama dengan CV. Lalu bagaimana energi yang tersimpan di dalam kapasitor digambarkan dengan sebuah grafik ini ya. Yang ini adalah grafik tegangan ya. Ini adalah tegangan di kaki-kaki kapasitor ya, di sini tegangan, dan yang bawah di sini adalah muatan ya. Ini adalah muatan. Oke. Ternyata kapasitor itu tidak langsung penuh. Ketika disambung dengan baterai, kapasitor mulai dari 0. Tegangannya 0, muatannya juga 0. Semakin lama tegangannya akan penuh, tegangan baterai akan sama dengan tegangan kapasitor, sehingga akan naik. Nah, ini akan sampai pada keadaan saturasi. Di sini ya, ini keadaannya keadaan jenuh, kita sebut begitu ya. Jenuh apanya? Oh, berarti kapasitor udah penuh. Penuh dengan penuh dengan muatan. Nah, kalau untuk mencari energi, kita tahu energi itu adalah perkalian dimensi antara tegangan dengan muatan. Maka energi itu adalah luas yang ada di bawah grafik ini ya. Nah, ini grafiknya adalah bentuk grafik segitiga jadinya, sehingga luasnya adalah luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu muatan, tingginya adalah tegangan. Nah, bagaimana jika kapasitor itu tidak cuma satu?
Ya, dirangkainya bisa seri atau bisa juga paralel. Pertama, kalau kapasitor dirangkai seri seperti ini, berarti berderet ya. Maka yang sama di sini adalah muatannya. Ini Q1 akan sama dengan Q2 akan sama dengan Q3, begitu ya. Tetapi tegangannya beda. Di sini ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3. Sehingga kalau ketiganya ini memiliki V totalnya ditambah. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kalau kita ingat yang tadi bahwa Q ya, Q ini sama dengan C kali V. Oh, berarti kalau dibalik V sama dengan Q per C gitu ya. Maka ini bisa ganti V sama dengan Q per C total, Q per C1, Q per C2, Q per C3. Q-nya sama, boleh kita coret. Maka rangkaian seri itu penjumlahannya jadi pakai 1 per. Gitu ya. Nah, ini pasti nih C total akan dihasilkan nilai yang lebih kecil dari C1, C2, dan C3. Bagaimana jika rangkaian itu diparalelkan? Kalau paralel seperti ini ya, ini rangkaian paralel. Kalau gini berarti yang sama nanti adalah V-nya ya. Dimana V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V3. Yang beda di sini menyimpan muatan yang berbeda masing-masing. Q2 dan Q3 gitu ya. Sehingga yang ditambahkan adalah Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalau di sini kita punya Q total juga ya, begitu ya, Q total. Sehingga kita ganti bahwa Q itu sama dengan CV, ganti ke sini ya, set. Maka CV sama dengan CV sama dengan CV sama CV. Ini semua. Lalu V-nya boleh kita coret saudara-saudara. Sehingga kalau kita memparalelkan kapasitor tinggal ditambah ya, C1 tambah C2 tambah C3. Dan hasilnya C total akan dihasilkan nilai yang lebih besar dari C1, C2, dan C3. Oke, bagaimana soal-soalnya? Mari kita lihat soal-soal kapasitor berikut ini. Soal yang pertama ya, kapasitor keping sejajar. Nah, ini berarti secara fisik dan juga nanti kita gabung di rangkaian. Kapasitor keping sejajar mempunyai luas setiap keping ya, ini berarti adalah A-nya sini, luas setiap keping, dan memiliki jarak antar keping 3 mm, berarti ini adalah D-nya gitu ya. Dan ini muatan kapasitor, oh berarti Q ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah tegangan. Ternyata V-nya yang dicari gitu ya. Dari sini kita cari dulu kapasitor secara fisik, di mana C sama dengan EO gitu ya, dikali dengan A dibagi dengan D. Lalu kalau mau mencari V, ya V sama dengan tinggal Q dibagi dengan C. Berarti kalau ini kita gabungkan ya, bagaimana kira-kira? Berarti nilai V itu sama dengan ya, Q dikali dengan D dibagi dengan EO dan A. Nah, begitu ya. Oke, sekarang sudah lengkap. Masukin saja angkanya ya. Q-nya adalah 10 pangkat min 9. D-nya 3 mm, kita buat menjadi meter. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3. Dibagi dengan EO-nya ya. Ini kita kayaknya seluruh rakyat Indonesia sudah tahu nilai EO ini ya, karena di soal nggak dikasih tahu. 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, luas penampangnya 300 cm persegi, kita jadikan meter, oh berarti sekitar 3 kali 10 pangkat min 4 kurangi 2 min 2. Oke. Dari sini sudah ada pencerahan ya. Berarti sekitar 3-nya boleh
coret gitu ya. Lalu ini jadinya 1 10 pangkat min 10 ya, di sini 10 pangkat min 9. Jadi ketika dikalikan dapatlah nilainya sekitar 100 dibagi 8,85. 100 bagi 8,85. Nilainya adalah 11,3 ohm. Oke ya, inilah jawabannya C. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya, yaitu SBMPTN 2014 ya. Di luar sedang hujan gemericik, jadi ada sedikit backing vokal ya. Ada background gemericik hujan ya. Oke, lanjutkan. Soalnya adalah 3 kapasitor disusun seri dengan kapasitansi masing-masing seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini rangkaian seri. Berapakah nilai kapasitansi dari susunan tersebut? Gampang sekali ya. Ini tinggal kita kalau seri pakai 1/C total saja. Sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. SBMPTN 2014. Maka kita dapatkan 1/120 ditambah 1/60 ditambah 1/40. Maka kita dapatkan nilainya adalah samakan penyebutnya 120 gitu ya. Ini angkanya 1 ditambah 60 berarti dikali 2, yang 40 ini dikali 3. Dari sini kita bisa dapatkan nilainya berarti sama dengan 6/120 atau 1/20. Oke, dapat jawabannya yaitu C total sama dengan 20 mikrofarad ya. Nah, inilah jawabannya E. Oke. Selanjutnya UTBK 2019. Ada 2 keping kapasitor keping sebenarnya. Oke, selanjutnya UTBK tahun 2019. 2 kapasitor keping sejajar identik dirangkai secara paralel. Jarak antara 2 keping konduktor dalam setiap kapasitor adalah D. Nah, kita lihat dulu rangkaiannya ya di sini. Rangkaiannya berarti ada kapasitor yang dirangkai paralel gitu ya. Seperti ini. Nah, ini adalah kapasitor dirangkai paralel. Set. Berarti dari sini ada V gitu ya, V total. Lalu di sini ada C, di sini juga ada C karena identik. Maka kita dapatkan nilai C total. C total sama dengan C ditambah dengan C sama dengan 2C. Lalu rangkaian ini menyimpan muatan sebesar Q total. Nah, menyimpan muatan sebesar Q total, dan besar Q totalnya di soal itu adalah Q ya. Jadi Q totalnya adalah Q. Nah, begitu. Kalau kita buat di sini ya, maka masing-masing dari kapasitor ini akan menyimpan, di sini ada Q1, di sini ada Q2. Karena dijumlahkan harus Q, maka Q1 ya, ini nilainya akan sama dengan Q2 ya, gitu. Adalah setengahnya, yaitu Q/2. Dimana nanti dari sini Q total ya sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q gitu ya. Nah,
Oke, sekarang kita lihat secara fisik. Secara fisik, kapasitor itu dibuat dari sebuah keping yang sejajar ya. Ini ceritanya adalah keping sejajar dari kapasitor gitu ya. Nah, begitu. Nah, di sini keping sejajar berarti memiliki ada V gitu ya. Sini ada delta V atau V saja boleh sini V. Lalu ada medan. Kalau misalnya di sebelah kanannya positif, ya, di sebelah kirinya itu negatif, ya, maka ada medan yang arahnya dari positif ke negatif. Ini besarnya adalah E. Nah, jarak antara dua pelat sejajar ini diketahui adalah D, sehingga otomatis kita dapatkan nilai V ya. V di sini besarnya adalah E dikali D. Medan dikali dengan jaraknya begitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung bagaimana kapasitansi tiap kapasitor itu. Kalau dilihat salah satu kapasitor gitu ya. Sini salah satu kapasitor, kita lihat saja kapasitor ya. Itu set di mana nilai C ya itu sama dengan berarti muatannya ya, kita sebutlah di sini C1, berarti Q-nya juga Q1 dibagi dengan V-nya V1. Di mana Q1 nilainya adalah setengah dari Q ya, berarti ini Q per 2. Sedangkan V, kalau paralel berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Ya, dan V total di sini besarnya adalah E kali D. Ya, maka ini sama dengan E kali D. Maka dapatlah pencerahan di sini C1 nilainya akan sama dengan C2 ya, yaitu Q dibagi dengan 2ED. Oke, dapat jawabannya? Jawabannya adalah A kalau gitu ya. Itulah jawaban soal UTBK 2019 tentang kapasitor. Ya, soal berikutnya adalah soal UN 2014. Ada 5 kapasitor yang disusun seri dan paralel seperti ini ya. Pertanyaannya adalah berapakah muatan pada kapasitor C1? Ada C1, C2, C3, C4, ini C5 ya. Masing-masing nilainya seperti ini. Muatan pada kapasitor C1 ini adalah muatan di jalur utama ya. Di sini adalah Q total. Nah, nanti keluar juga akan menjadi Q total. Nah, berarti yang ini nilainya adalah Q total ya. Ini juga nilainya nilai Q total, di sini pun nilainya nilai Q total. Kalau misalnya ke atas ini percabangan gitu ya, di sana ada yang ke atas, ada yang ke bawah, maka yang atas ini kita sebut adalah Q1, yang bawah kita sebut Q2 gitu. Pertanyaannya adalah muatan pada C1 ini. Berarti udah cukup kita mencari Q total saja. Kalau gitu lebih mudah ini, tinggal kita sederhanakan saja ya. Ini yang seri berarti bisa kita jadikan namanya C seri aja. Kalau seri berarti pakai 1 per C seri sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan berarti 2/6. Maka C seri nilainya adalah 6/2 yaitu 3 mikrofarad. Nah, lalu di atas 3 di bawah 6 maka kita jadikan ini sama ini ya menjadi C paralel. Nilai C paralel ya, sini set. Nah, C paralel adalah
Berarti yang atas C seri ditambah dengan C4. Nah, ya, C4. Dapatlah nilainya adalah 3 ditambah dengan 6, yaitu 9 mikrofarad. Oke ya, dapat. Lalu kita gambarkan lagi biar lebih jelas ya. Berarti nanti di sini ada 3 buah kapasitor jadinya ya. Ada C1 yang nilainya 9 mikrofarad. Oke, sini. Lalu di sini ada CP tadi ya. Nilainya juga 9 mikrofarad. Nah, lalu ada C3 yang nilainya juga 9 ternyata ya. Di sini 9 mikrofarad. Dan ketiganya digabungkan dengan sebuah baterai yang besarnya 12 volt. 12 volt. Maka langsung kalau gitu ini kita cari C totalnya. Nah, kita ganti pakai warna hijau saja. Maka kalau seri kembali kita pakaikan rumus seri ya. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP ditambah 1 per C3. Nah, maka masukkan angkanya, sebenarnya bisa langsung 9 dibagi 3 ya. Karena nilainya 1/9 ditambah 1/9 ditambah 1/9 jadilah 3/9. Dapatlah nilai C total. Besarnya adalah 3 mikrofarad. Baru setelah ada C total, masukkan juga di sini V, maka kita dapatkan nilai Q ya di sini. Q 1 itu adalah Q total. Ya, karena dia ada di jalur utama. Nilai Q total berarti bisa memakai rumus C total dikali dengan V total. Masukkan angkanya 3 mikro ya dikali dengan V totalnya 12. Maka dapatlah jawabannya 36 mikrovolt. Oke anak sekalian, itulah soal-soal latihan kapasitor ya, dari fisik kapasitor dan juga sampai ke rangkaian seri paralel kapasitor. Mencari berapa nilai tegangannya, berapa nilai kapasitor totalnya, dan berapa nilai muatannya. Terima kasih sudah belajar bersama Batman Fisika. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi